Dalam setahun setidaknya ada 5 juta orang di dunia yang meninggal akibat rokok. Meski begitu, meninggalkan kebiasaan merokok tidak semudah membalik telapak tangan. Namun ada sebuah desa di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang sudah belasan tahun bebas asap rokok. Kami hadirkan Idris, Kepala Desa Bone-Bone dalam Sosok minggu ini. Jalan rusak di tepian jurang ini pintu menuju desa Bone-Bone 80 km dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Siapa mengira di kaki Gunung Latimojong, sekitar 3 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten, terdapat desa yang sudah 11 tahun bebas asap rokok. Desa berhawa sejuk ini terdiri dari 3 dusun, Buntubila, Bungin-Bungin, dan Pendokesan. Berada sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut dan dihuni 148 kepala keluarga yang sebagian besar bertani padi, kopi, dan nilam, bahan dasar pembuat minyak wangi. Konon, Bone-Bone di tahun 2000 adalah desa pertama di dunia yang dinyatakan sebagai kawasan bebas rokok. Pencetusnya Idris, yang saat itu menjabat sebagai kepala dusun. Kebanyakan anak laki-laki baru umur 5 tahun sudah menghisap rokok. Saya laksanakan yang pertama bahwa yang kita laksanakan ini silakan merokok tapi tidak ada yang menjual rokok pertama. Yang kedua, setelah saya melihat perkembangan tidak boleh merokok di jalan, bisa merokok tapi dia merokok di rumahnya, tidak boleh merokok di jalan. Yang ketiga, setelah saya lihat perkembangan bahwa ada perkembangan tidak boleh lagi merokok di rumahnya, bisa merokok tapi di kebunnya. Kadang, seorang tukang kayu warga desa Bone-Bone dulu biasa menghabiskan 16 batang rokok sehari. Tapi dengan tekad kuat dan dukungan warga yang lain, ia berhasil menghentikan kebiasaannya. Sekarang tidak. Itu rokok baunya saja cium busuk. Kan itu masalah kesehatan itu. Dengan masalah biaya anak-anak. Anak sekolah, kita mau buang-buang harta itu kalau kita beli rokok pinjam anak sekolah itu perlu biaya. Dalam peraturan desa, Idris yang kini berusia 45 tahun mencantumkan sanksi bagi mereka yang merokok. Sanksi berlaku untuk siapa saja, baik warga desa maupun tamu. Sejak tahun 2003, jarak 30 meter sampai 50 meter saya sudah rasakan bila ada orang merokok. Nah begitu, baunya barangkali. Setelah itu saya baku hadapan, ketemu di tengah jalan. Saya sudah bisa baca bahwa ini barangkali orang yang merokok. Tahu-tahu saya tidak lihat rokoknya, tapi saya lihat tangannya. Itu rokoknya dibawa lari ke atas begini, baru dia goyang-goyang tangan. Langsung itu saya kasih suruh di masjid harus membersihkan masjid setelah keluar masyarakat. Kenapa kasih begini? Bilang ini adalah merupakan salah satu pelanggaran. Bukan hanya rokok, Idris juga melarang ayam negeri dan makanan yang mengandung perwarna berbahaya masuk ke Bone-Bone. Semua ia lakukan demi kesehatan anak-anak generasi penerus. Usahanya membuahkan hasil. Warga Bone-Bone, mulai anak-anak hingga dewasa, bebas dari penyakit. Dan selama saya di sini ada sih yang dijumpai batuk, tapi batuknya itu kalau sudah dikasih obat sudah 3 hari 1 minggu sudah sembuh. Beragam penghargaan akhirnya diraih Idris. Ia sering diundang Departemen Kesehatan sebagai pembicara. Desa tetangga pun mulai mencontohnya. Kini ayah 8 anak sarjana dakwah ini hanya berharap pemerintah mau memperbaiki jalanan menuju desanya yang rusak parah agar lebih banyak orang yang bisa menikmati segarnya udara bebas asap rokok di desa Bone-Bone.